Sidoarjo ini kan terkenal banyak sampahnya kan. Pembeli ya mikir, oh saya didiskon 2.000 aku tak nggak teko mau pada dewe. Jadi mungkin ya kita juga apa ya? Kita tuh punya gerakan kayak rantangisasi, beli nggak rantang kita sendiri gitu. Jadi mungkin si penjual lebih memprioritaskan orang yang bawa rantang atau bawa apa kan. Terutama yang gelas tadi tuh, kalau dari segi kesehatan itu berbahaya karena banyak penelitian menyebutkan gelas kertas itu bukan kertas, ada laminasinya. Ada laminasinya. Itu mengemiter sekitar 750 sampai 1.500 partikel mikroplastik per 200 mili. Jadi kalau saya beli minuman panas atau kopi panas yang nggak diwadahi seperti ini, nggak diwadahi kertas itu otomatis akan memasukkan plastik. Dari segi kesehatan itu harus diceritakan kan. Sebagai penjual kita cerita loh, kami menjual dengan wadah ini tuh menyelamatkan Anda karena sebenarnya dengan kertas itu jadi ya memang angel sih, cuman harus dimulai. Ya, semua itu nggak ada yang angel kalau nggak dimulai. Karena kan gregetan kan terus diwadahi plastik, digawe kresek bisa. Terus sedotan bisa. Sedotan, plastik gelas sampai tas itu. Jadi mungkin harus dikurangi sedikit sih. Supaya apa? Yang kita jual itu beda dengan yang lainnya gitu loh. Punya ya kalau itu ya harus dimulai sih. Dan pemerintah ini kan punya regulasi kan, punya roadmap sampai 2030 itu nggak boleh. 2030 nanti nggak boleh lagi ada yang gelas plastik, saset, styrofoam nggak boleh. Nah kita udah siap. Kita nggak kaget nanti gitu loh. Jadi sekarang mulai ya disiapkan. Mbak bekal. 2030 ya bekal. Ya bekal. Iya. Jadi minimal kan dengan artinya ruang kolaborasi ini penting itu. Jadi kan di sini kita juga mau mention teman kita. Teman kita punya usaha ini yang dia menanamkan ramah lingkungan. Ayo kita ke sana kan gitu. Karena dia lebih ada aspek lingkungannya. Jadi kalau kita bicara keberlanjutan ada aspek profit, people dan planet. Orang kan selalu bilang yes profit aja dulu. Itu lawas kita harus mikir people sama planet ini loh yang nggak pernah ngurus itu. Dan sedikit dalil kan surga itu kan ada 4 sungai kan. Yang apa namanya? Sungai dari homer, dari susu, dari madu, dan air jernih kan. Nah kalau kita sekarang dikasih sungai bersih terus nggak dirawat kan, dibuat sampah. Sidoarjo ini kan terkenal banyak sampahnya kan. Plastik utama lah. Kita tuh akan masuk surga, kenapa? Kalau misalnya kayak sungai nang dunia baru soni kok mlebu surga sungai tok. Gak sama masuk surga. Nanti kamu ngotori. Khusus ada sama nikah kan gitu. Kita dikasih sungai harus dijaga gitu. Mungkin ya dengan kegiatan ini dengan ada UMKM mungkin itu apa ya? Ya jadikan narasi gitu gambarannya loh. Filosofi produk, filosofi memulai usahanya istilahnya. Kami tadi sudah sepakat banget. Esok bombos itu naik ketiga nggak orang. Ya pokoknya caranya masih esok 0 ya mengurangi lah. Mengurangi itu penting. Jadi prinsipnya kan 3R kan, reduce, reuse, recycle. Ya kurangi dulu, kayak esok reduce dulu. Reduce kalau reduce-nya dari 0 ya alhamdulillah. Iya, reduce ya. Kalau reduce-nya dari 10 ke 9 pun alhamdulillah. Iya, namanya sekarang di fashion juga ada zero waste model-model kayak gitu, potongan jadi meminimalkan sisa pecah. Jadi ada yang kayak gitu, mulai dari celana apa jadi ya. Baju itu ya. Iya, dari fashion gitu. Jadi memang mengurangi ya itu sama istilahnya kita tren untuk mengurangi zero waste karena juga ini kan juga mengotori banget ya kan. Bener. Itu banget karena nggak bisa polyester kan itu. Polyester nggak bisa. Ini apa namanya? Aku kan selain ASN Mas, alhamdulillah juga punya usaha Mas. Itu aku belajar dikit-dikit Mas, marketing branding. Artinya kalau kita care dengan lingkungan, itu teorinya mungkin kalau aku tidak salah itu masuknya marketing 4.0 yang kontribusi brand dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa jadi bumi, people-nya atau society-nya gitu ya. Artinya kalau kita care dengan lingkungan ya itu sebenarnya part of branding sebenarnya, part of marketing. Orang akan beli bukan karena teh enak, tapi karena tehnya peduli dengan lingkungan. Kontribusi ke lingkungan. Jadi belinya bukan karena rasanya gitu, tapi karena peduli dengan lingkungan. Tapi aku ngomong ini sih guys, sedotan. Emang tak ganti sedotan. Iku tadi tak borong iki ono pengganti ku kan aja pakai sedotan. Iya, sedotan plastik itu ada. Sak cut malah dikuak kan. Iya, sekali pakai. Nah, kita ganti yang itu Mas apa?
Aluminium ya, stainless iso. Tapi nek iso gak usah sedotan diudah kan wis luwih seger dikokop kan. Iya. Ada sing minta kok Mas. Tapi dulu itu biar lipstiknya nggak nempel. itu alasannya. Ya, soalnya laki-laki enggak mudeng kayaknya Mas ya. Oh iya. Kita enggak paham. Iya. Tapi tau kok Mas pakai sedotan itu ya. Pas minuman aneh rasanya jarene ngono wis sedotan plastik kae. Waduh, iya ki customerku njaluk ngene ngono. Sempat aku Mas pakai itu cuma sik lah. Ada sedotan bambu ada. Bambu ada. Bambu ya. Bambu ada. Bambu ada. Bambu ada. Oke. Tapi ngeresi ini piye, Pak? Ada sikat kecil. Ada sikat kecil banget kecil. Oh, yang stainless kan ya kayaknya sih relatif lebih bersih ya habis dibersihin gitu ya. Kalau bambu panaskan mungkin. Bayangan kono apa serat-seratnya gitu enggak ketelusupan kan? Itu masuk ke serat-seratnya gitu piye, Pak? Awalnya udah dibersihkan kan dia. Oh, sudah aman ya. Iya. Tapi lebih aman itu organik akan hancur timbangane sedotan plastik. Itu mikroplastik ya dia akan mengendap pembuluh darah. Pembuluh darah. Ya, nanti menutupi pembuluh darah kok. Jadi mikroplastik itu yang ngeri ya bisa sampai masuk ke kena jantung juga, ya kan? Salah satu tujuannya ini Mas, ruang reuni podcast ini kan salah satunya untuk menginspirasi mungkin junior-junior jenengan termasuk yang sedang sekolah, gitu Mas. Kalau penggiat lingkungan kan image-nya itu minim duit Mas. Ya Mas. Iya. Itu benar nggak sih Mas kayak gitu Mas, atau ternyata enggak kok, kalau kamu tekun ya bisa aja, atau seperti apa itu? Iya. Ya mungkin pertama standar hidup itu nggak usah kami nggak usah standar, tidak usah dukur-dukur lah. Iya. Tapi kami itu ternyata di sekolah kan, di sekolah sih. Jadi sekolah itu penting, pendidikan itu penting. Jadi itu yang saya utamakan. Bojoku dokter, jadi dia ngajar di beberapa kampus. Terus dia itu sama LSM juga sama kami. Dan justru semakin ini sedikit loh yang masuk ke dunia ini gitu. Dunia hitam ini sedikit. Ya, kami itu sedikit. Dunia hitam. Justru minim kompetitor gitu loh. Minim kompetitor. Dan jangan lupa di LSM itu peluang ke luar negeri itu saya itu senang luar negeri. Jadi dulu itu dia tuh pengen masuk HI, tapi nggak keterima, tapi berhubung sudah di biologi akhirnya nggak jadi ke HI karena ada saya gitu. Akhirnya dia di biologi. Dia tuh pengen luar negeri tuh. Itu apa ya? Saya juga gitu. Saya tuh dulu bapak saya sopir, ibu saya penjahit, omaku itu 3 kali. Jadi nggak ada pikiran bisa ke luar negeri gitu. Tapi jadi berpikir seperti ini tuh aneh. Ada peluang ke sana. Tawaran Mbak, ada beasiswa 3 bulan. Beasiswa short course ya. Juga S1, S2 tuh. Anak saya tuh bawa beasiswa S2 di Thailand. Ya karena dia berarti di LSM. Teman kami itu udah banyak short course ke Belanda, diploma 1 semester gitu. Jadi peluangnya banyak ternyata di dunia LSM lingkungan terutama tuh. Jadi banyak peluang. Terus kalau kita ekspertis itu ya pemerintah itu banyak ini menjadikan kita kayak ekspertis itu, dijadikan konsultan gitu. Terus ya narasumber kayak dosen luar biasa di LP di banyak kampus. Saya rasa bahkan saya itu banyak memproduksi banyak komunitas, banyak LSM. Ya caranya lahir banyak LSM. Sehingga suara juga lebih menggaung juga ya. Jangan lupa ya LSM itu nggak hanya sekedar ngomong ya. Jadi kita tuh based on riset. Kayak teman-teman tahu ada Greenpeace, ada WWF. Mereka itu orang kampus semua. Terpelajar Mas ya. Mereka itu membentuk trust dengan masyarakat, tapi masyarakat mau nyumbang. Kalau di Indonesia kan ada dompet duafa kan, lebih banyak surga kan itu. Orang mau nyumbang lah. Di LSM lingkungan agak jarang di Indonesia ini. Nah kita mau bangun itu, mau bangun brand image itu supaya orang percaya dengan kita. Surga dunia Mas, harus jadi lestari. Harus dibangun ya, harus dibangun. Kita tuh bisa harus disupport gitu. Jadi seringkali kan kita dapat dari banyak ya kayak kemarin itu dari pemerintah Belanda, dari PBB. Lah mestinya itu yang bantu kami itu orang Surabaya, orang Sidoarjo, karena kita tuh menjaga sungai mereka gitu loh. Kudune mereka nyumbang. Jadi sakulan itu 10.000, 50.000 lumayan lah Mas. Artinya maka kita gitu loh. Ya ini yang kita lagi dorong kan agar masyarakat tuh mau nyumbang kami agar bisa menjaga sungai mereka yang mereka minum. Siap. Ulangnya luar biasa kok, banyak kok. Memang tergantung ini sih. Apa ya? Saya tuh senang meneliti sih senang. Saya di biologi saya dulu itu kan A1 fisika. Tapi nek eko ngejelasin biologi itu dosen gurune birang sak lembar saya tuh
10 lembar. Senang saya tak gambari. Saya tuh tak gambar Tulisan tangan sih San. Tulisan tangan dia. Itu aku lihat anakku masih tulisan tangan. Tulis tangan, tak gambar. Jadi pas di Semanika, Mbak. Jadi saya tuh guru ini kok loh, kok aku butuh sak lembar tol, kok jaraknya 10 lembar itu. Tak gambar tahu, tak gambar proses fotosintesis. Padahal kancaku sak lembar, aku 10 lembar itu. Saking senangnya biologi. Ingin menerangkan semua yang ada dalam kepala. Jadi saya senang biologi. Akhirnya saya mendalami itu. Ya kata orang passionnya di situ di biologi. Karena passion itu kan jadi ini kan Joko Mas juga dibayar tetap nyambut. Tetap senang. Kerja terus itu. Itu sampai sekarang itu masih nggak dibayar. Tapi saya itu senang. Sombong pokoknya bahas apa iwa, bahas sungai, bahas di mikroplastik itu sombong sekali. Jadi narasumber gitu, narasumber itu kadang dibayari omplong, dibayari jam, dibayari plakat sampai puluhan juta. Saya tuh pernah diundang ke ke Filipina, sebuah kampus itu yang undang saya itu kuliah umum gitu. Ya artinya apa? Ya saya senang gitu loh. Oh kesenangan saya ternyata kalau kita cinta senang itu orang itu ngeregani itu. Saya juga senang dibayar omplong sampai itu saya senang gitu loh. Jadi mungkin teman-teman ada di Semanika ya kamu harus pilih satu bidang yang kamu cintai, kamu dalami betul, kamu sayangi betul itu jadi bagian dari dirimu. Ya nggak akan ada yang berat nanti. Ya, karena kamu cinta apa yang kamu kerjakan itu. Terus semakin spesifik, semakin minim kompetitor. Spesialis itu. Harus spesialis. Nah ini kan spesialis tadi UMKM bikin percah terus saja kan ada banyak inovasi nanti. Kami itu banyak inovasi. Jadi kalau sampean googling namanya biotilik adalah biota indikator kualitas lingkungan. Jadi dipakai di kampus. Jadi kayak serangga, capung, kutir itu kan indikator kualitas air. Itu temuan kita. Jadi 10 tahun kita untuk mengumpulkan serangga itu akhirnya kita bikin bukunya, panduan gitu. Nah, kan dipakai di kampus-kampus Indonesia. Untuk dari artinya dari sedang gitu loh. Tadi Mbak meaningful life, bermanfaat gitu loh. Jadi nyambut gawe ini itu bermanfaat ke uang gitu. Jadi sebaik-baik orang kan yang pikir banyak manfaat banyak orang kan. Senang aja. Senangnya mengikuti passion ya. Iya, itu bagian daripada dikasih duit dari suami tadi ya. Terlalu matching gitu. Sampai bingung komen apa. Iya coba lu duit kan mungkin ya. Jangan melulu uang. Hidup itu kadang tidak bisa dinilai dengan uang, materi karena beriring dengan waktu kita mendapatkan pengalaman berjumpa dengan orang di kemudian hari itu yang membuat kita berarti. Bisa diceritakan meskipun didengar atau enggak, setidaknya di dalam diri kita kan sudah mendapatkan hal-hal yang berarti. Atau itu ya dong. Memulai menyukai apa yang kita punya gitu. Oke. Ini apa sih yang disenangi? Saya tuh punya kesukaan pada ikan, pada sungai. Jadi rumah saya tuh di sungai. Jadi bapak saya dulu kalau pagi itu ngantri habis sekali. Buluron pasti ya. Terus gak mentas nih kak. Dia adan asar baru mentas mulai sekolah. Kemudian poso kan. Ungkum lang kali. Terus nih mentas di sawati lumpur kan. Dari dulu semuanya belum aneh. Jadi itu saya tuh cinta sungai, cinta ikan. Makanya dulu kecintaan saya pada sungai itu kan apa? Banyak ikan unggut kan. Ikan mati di sungai itu karena pabrik kertas, Surya Kertas, Biwon. Sekarang mereka udah mulai baik karena kita awasi. Makanya dulu itu kan kalau sunat kan mandi di sungai, lukanya kan ditutuli iwak kan dulu. Ya dulu Pak sunat, kok di sungai, lukanya itu ditutuli iwak. Zaman ini gimana zaman ini? Ya saya kira berkunyu. Ya sekarang kan semuanya kotor kan. Dulu tuh, saya tuh kelihatan ikannya kelihatan ikan di kaki saya. Sekarang kan kotor, makanya tuh saya tuh semangat tuh mengembalikan sungai itu yang pacarannya kali itu anakku saat kali gitu. Ya dulu kuliah biologi itu kok iwak mati kali itu sudah bilang aku cilik ada sesok nyeluruh pasir delok foto. Nah sekarang saya tahun 2000 itu kok kano mana ya itu. Saya langsung mendirikan lembaga yang namanya ekotonik. Jadi ada kerinduan lingkungan masa kecil dulu ya, Mas ya, gitu kan. Iya, makanya cinta kebiologian, perkalian tadi. Perkalian. Itu sungai. Kalau kan perkaliannya beda, Mbak. Beda. Perkaliannya kiro. Perkaliannya kiro. Gulai gak kaken ya, Mas?
Lumayan. Cukup lah ya. Cukupan lah. Nggak terlalu manis ya. Nggak terlalu manis. Saya senang sih bisa ketemu sama Mbak Nikmat tadi. Alhamdulillah. Kolaborasi nanti kita pasti kolaborasi. Karena kan kita ini punya problem popok. Setiap hari itu kali kita itu sungai kita itu dicemplungi 1 juta popok. Tiap hari karena orang itu anggap surutan itu loh. Nek popok jopo, anaknya surutan dibuang kali cek adem. Orang buang ke sungai, makanya butuh popok kain. Baru mau tak ceritain. Dulu itu ini almarhum papaku itu gitu. Jadi popok anak-anakku itu dibakar di depan rumah. Nah, maksudnya gitu. Lo kok gini-gini. Anak surutan. Nah, terus deket nanti kan. Terus buang neng kali. Bener. Waduh, aku semek ngono ta. Makanya perlu popok yang bisa pakai berulang-ulang, Mas. Iya. Itu anakku kedua kayaknya, Mas. Pakai popok yang itu. Istri yang pertama ini. Istri saya itu nih, Mas. Saya itu kayak di sini. Hampir keceplosan ya. Siji. Tapi mikir saya. Istri dia itu anak kedua, anak ketiga pakai popok yang tadi. Tapi ya memang agak mahal sih ya. Agak mahal, ada beberapa. Saya nggak salah itu punya per anak itu 5 atau 6. Tapi mungkin kayaknya nambah terus. Bisa diturunkan kali, bisa diturunkan ke adik, diwariskan ke adiknya gitu. Kalau punya anakku diwariskan ke ini. Tetangga. Ya tetangga, keluarga gitu. Soalnya ya menuin lemari kan Mbak, pas itu ya alhamdulillah bisa beli lagi lah sehat. Tapi ya memang ini apa namanya itu turun temurun memang. Iya. Meskipun nggak ke adiknya tapi ke yang lain gitu. Mengurangi sehari itu bisa 4 sampai 6 loh. Irit banget karena saya juga pelaku. Anak saya yang kedua itu iritasi dari berbagai merek popok yang sekali pakai. Kemudian yaitu saya juga sekalian jualan. Pada saat itu sekalian jualan yang Klodi itu. Klodi nyebutnya. Klodi. Selingan. Kita bisa collab lah, Mbak. Ya, Pesan. itu di situ. Berarti ini sekalian promo ini aja. Kalau teman-teman mau enak usaha apa ya, coba yang ngerintis Klodi. Nanti bisa ya. Konsul ke Mas Prigi atau kalau mau didampingi untuk produksinya bisa Mbak Nikmah gitu. Iya. Semoga jadi kolaborasi. Iya, Amin ya. Jadi dari sisi produksi ono sing ngancani, Iya. terus apakah ini ramah lingkungan dan lain-lain nanti jangan bisa bantu supervisi ya Mas ya. Tapi kayaknya beliau-beliau ini misalnya kepikir kok jalur konsul ke mereka aku bayar piro kayak kalau itu kan ngono. Iya. Tapi nek wis hasilnya akeh yo ngerti lah sithik-sithik kan ngono Mas. Kau sakit sithik-sithik. Mas Rio yo konggo antara. Senang. Ini foto aku ya. Ya karena kan prinsip kita Mbak kebermanfaatan kan. Iya, Sebenarnya bermanfaat ilmu kita bermanfaat semenang. Betul. Meskipun manfaat kita nggak bisa kita rasakan langsung, bisa jadi anak kita, anak cucu kita bertemu dengan orang-orang yang baik selanjutnya. Nanti kalau kita, mungkin kalau belum punya anak nggak bisa merasakannya. Pada saat kita sudah punya anak, kita itu pasti akan memikirkan, semoga anakku nanti bertemu dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik dalam artian itu bisa memberikan pengaruh yang baik, petunjuk ya, sama istilahnya yang dari Mas Priki tadi kan kayak gitu. Bisa digaungkan nilai-nilai yang baik tentang lingkungan atau apa, dipertemukan semacam itu. Oke. Iya sih, kita tuh menikmati kok karena kan apa ya, hidup ini kan perjalanan kan. Bukan perlombaan. Jadi mati. Koncone wakil tambah seneng kan koncone. Golek konco sing akeh kan. Hidup adalah perjalanan ya Mas ya. Bukan perlombaan. Kita berjalan bersama biar bisa lebih Terus menyenangkan. itu ironis. Aku yang ngalami yang perjalanan bukan perlombaan. Kadang kadang ono koncoku lah Mas, akhirnya iso tuku sepeda motor di CI. Konconya ini bukannya seneng, tapi Iya. paling nyolong. Bukannya malah seneng loh, Mas. Karena ya ke perlombaan, kok ya gak usah ngono. Konconya ono maju ya wis alhamdulillah. Esok numpang ya alhamdulillah, gak iso ya gak usah nyacap. Karena perlombaan stres lagi deh. Kawan-kawannya nanti tuh masalah ya ternyata. Bahasa Jawane kemronsong. Aduh iya cuma biasa. Capek gak sih Mbak gitu? Kok karpe dhewe padahal yo gak lapo-lapo. Iya benar. Nggak ada habisnya tuh jadinya. Padahal sing diireni lho, Kak. Gak ngerasa. Gak mikir lo deh. Gak ngerasa. Bener. Hiduplah dalam versimu tersendiri aja. Masih. Mbak kuatnya disimpan nanti ya, Mbak. Aku sehari loh. Bukan perlombaan bisa. auto betul. Kan apa namanya, kita cerita ini
mungkin beberapa viewer kita ngeliatnya sing diceritakno kok wah idealis sekali kan. Tapi kadang di lapangan itu aku sering mendengar gini. Mungkin waktu kita sekolah, kuliah, idealisme kita itu mungkin bisa jadi di puncaknya gitu. Tapi pada saat di dunia nyata, dunia kerja, bermasyarakat, orang akan bilang kamu nanti akan mulai realistis gitu kan, sering kali kita mendengar gitu, iya kan Mas ya. Iya. Jadi tapi kalau tak perhatikan lagi cerita jenengan, sebenarnya kalau kita stay di idealisme tadi itu cenderung membuka peluang sebenarnya ya Mas ya. Atau piye itu Mas? Apakah kalau kita mengurangi kalau kita terlalu idealis nanti katanya kita nggak realistis atau menutup peluang apa piye gitu kan, sering beredar gitu Mas. Ono sing ngekat lah. Bahkan aku pernah lihat meme itu, andai Lionel Messi hidup di Indonesia gitu Mas ya. Dia jago main bola, cari bapaknya coba bal-balan aja ngono. Terus kono ndang ngelamar kerja nang pabrik, jelas pengenane. Aku pernah lihat meme kayak gitu Mas. Artinya apa ya? Ya sing realistis aja gitu loh. Padahal umpama ya Mas ya, umpama sih idealis di poles terus gitu. Ono kok aku pernah lihat meme-nya itu, pekerja pabrik pakai seragam gitu. Iya, tulisannya tuh Lionel Messi ngono. Jika Lionel Messi di Indonesia, ono cerita ngono Mas, saking bener Mas. Brainstorming nek kamu ndak ideal, kamu tuh harus realistis ngono. Itu piye Mas? Piye Mbak? Mbak ya, sama di Mbak. Mbak Nikma. Ya, kalau realistis memang begini ya, harapan orang tua itu pasti memang ya bukan endingnya duit sih, istilahnya semacam itu. Tapi memang hidup memang itu juga harus seimbang, istilahnya kayak gitu ya. Siap. Jadi pada saat kita disekolahkan, tujuannya memang hidup kita biar istilahnya juga seimbang dengan lingkungan, keluarga, isok nyampur ambek keluarga. Nyampur keluarga dalam artian kita itu bisa memasyarakat, kembali lagi ke keluarga, istilahnya kayak gitu. Masih nek suwogeh tapi nek lali tonggo teparo, istilahnya kayak gitu ya. Okay. Itu juga bukan menjadi tujuan dari sebuah harapan orang tua. Jadi istilahnya kayak gitu. Cuman kalau di sisi ekonomi sih begini. Kalau kita mau hidupnya aman ya, lebih banyakin pundi-pundi usahamu, misalnya kayak gitu. Kamu bisa dari pendapatan tetap oke, pendapatan dari bisnis oke, pendapatan dari tak terduga oke, istilahnya kayak gitu ya. Atau mungkin kalau sudah bisa berinvestasi, istilahnya juga oke, istilahnya kayak gitu ya. Ya itu kalau kita memang rumus ekonomi memang itu ya memang jelas-jelas nyata ya. Kalau kita gak nabung disisihkan, dibelikan sesuatu yang berharga, misal logam mulia atau apa, ini sisi cewek ya. Jadi itu memang sebagai bentuk keseimbangan hidup. Kalau kita memang mau istilahnya lebih aman, kalau kita mau bersedekah pun kita juga harus punya duit dulu, istilahnya kayak gitu ya. Meskipun berbagi tidak punya duit, itu bukan berupa duit aja. Kita bisa berbagi lewat suara, lewat cerita, lewat nasihat, istilahnya kan bisa juga info, peluang atau apa itu kan juga sebenarnya juga bisa. Cuman realistis tadi ya, realistis itu memang ya di sekolah kalau kamu tidak punya ilmu, kamu tidak akan bisa memasuki dunia apapun, misalnya kayak gitu. Kita disiapkan, dikasih bekal ilmu, memang kamu biar siap ketika kamu berada di area-area manapun, kamu juga harus siap. Kebetulan kalau kamu sudah bertemu dengan passionmu, ya udah, berarti kamu istilahnya macam api tinggal dicetik. Ya, tinggal menyala abangku. Istilahnya kayak gitu kan. Nah, memang orang tua harapannya ya itu tadi. Disekolahkan biar punya ilmu, di mana kamu berada kamu harus siap dan bisa itu tadi. Bisa kembali ke keluarga, seimbang hidupnya, istilahnya. Kalau saya itu bersyukur sih punya orang tua yang enggak membebani. Beda dengan konco-konco kan kadang kon dadi ngene. Bapak saya itu sopir, ibu saya itu penjahit dan mereka tuh pokoknya kon seneng nak, jadi pokoknya kon sing mbok lakoni bener seneng. Bapak saya itu takon pas saya kuliah tuh, kon munggah ta? Munggah Pak, Pak. Saking gak ngerti di sekolah kan dia tuh. Dikira kuliah itu kan gak munggah kan, aku munggah terus. Pokoknya bayar. Munggah terus, kan murah dulu kan. Bayar. Artinya apa? Jangan ubani anak kita. Jadi mungkin jangan jadi kita tadi tuh kan di Sarno itu. Jadi Messi biar aja gitu. Jadi Messi. Iya Messi. Enggak dia kan jadi kan itu karena kita kepingin dia kerja di pabrik. Oh juga jadi babakan karena
joget ya kan ngono kan. Iya betul. Ada anak kita seneng nari, oh joget dadi opo mana opo toko nari. Betul. Bukan anak saya gitu. Nanti saya joget tak bangun kuliah. Artinya jangan dibatasi. Misalnya biarkan anak kita bertumbuh dengan dia yang dia suka tadi, passion tadi itu, biar nggak terbebani gitu loh. Itu tadi idealismenya tadi akan muncul karena dia menjalani apa yang dia suka dan itu dia anggap benar. Sama dengan mereka saya hidup itu, ya aku gak dibebani bapakku dari apa, kenapa penting kan dari yang benar, dari yang benar yang kata Pak ngomong. Itu yang saya rasakan. Saya kembalikan anak saya. Jadi apa yang kamu suka sakarmu nak. Nah saya itu ya bersyukur karena anak saya itu apa ya, yang membidangi dunia yang pas seperti yang kok apa ya. Anak saya itu kuliah di mana yang S2 itu adalah environmental toxicology, yaitu segi lingkungan. Nama lore itu perikanan dan kelautan. Jadi sekarang itu ya apa kita punya ada kerjaan di Sulawesi, ya di Sulawesi, damping masyarakat adat di sana, inventarisasi apa ya, kearifan lokal. Jadi artinya apa sih? Ya senang aja. Artinya tadi jangan bebani gitu loh. Jadi anak-anak kita jangan bebani, jangan sakarepe dhewe. Pokoknya gak nabrak norma agama dan norma jangan wae kan. Oh. Iya Mas. Tapi kalau ini sih Mas, passion terus kebebasan segala macam gitu Mas ya. Jadi Mas ya ini aku izin terus aku ya komentar sedikit ya. Apa namanya? Tapi beberapa orang yang waktu aku muda dulu Mas, saya kira itu ya, itu sering bersandar ke passion Mas. Dan saya passionku iki gitu. Passionku itu. Ada Genzi itu. Iya, sering bersandar ke passion gitu. Tapi sebenarnya itu gak salah gitu Mas ya. Aku mungkin izin berpendapat ya Mas. Selama kita itu gak modal passion, tapi modal disiplin dan fight ya Mas. Iya bisa. Nek modal passion tok seneng tok kok gak disiplin, sakarepmu dhewe, gak ono semangate ndak fight ya. Passionmu jadi passionan ya Mas ya. Kayak ceritanya Mas Prigi tadi, passionate tapi juga punya jiwa fight. Passion ke lingkungan ndak fight ya. Akhirnya cuma bisa komen nang medsos tok ya. Iya betul. Tanpa gerak nyata. Betul, tanpa gerak nyata ya. Itu kan harus punya mental petarung, disiplin terus-terusan. Bukan sing api gede kan enggak ngoten nih Mas. Tapi yang konsisten disiplin ngoten ya. Istiqomah. Nah, istiqomah itu. Saya mau ngomong itu istiqomah. Persisten gitu. Itu ya itu kan karakter Mas. Artinya karakter itu memang harus dibangun. Itu kan ya apa istilahnya makanan utamanya ya tadi itu passion, toppingnya tadi itu. Toppingnya macam tadi ya disiplin itu terbentuk dari kecil Mas, gak bisa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tiba-tiba. Kalau bapakmu mudah. Lah iso ujuk-ujuk. Bahasane wong Darjo iku ujuk-ujuk. Nah, mulai dari anak kecil seperti semacam memberikan kemandirian dari kecil ya. Ngajarin anak begitu bisa berdiri kan kita belajar bikin pakai celana sendiri. Itu kan kita sebenarnya berawal dari kita itu ben cepet mari gawe celok katok dhewe kayak gitu ya. Itu Dek duduk pasang di kaki kanan kiri padahal ibuke sambil goreng tempe kayak gitu ya. Sudah Nak, sudah sekarang itu berdiri sudah dipegangi celananya diangkat ke atas. Nah, hal-hal semacam itu kan memang kita mempelajari podo mari ini padahal itu tujuannya adalah memberikan pelajaran agar anak kita bisa pakai celana sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Hal-hal semacam itu dari kecil ini sebagai seorang ibu ya, kacamata seorang ibu. Jadi hal semacam itu sebenarnya kita itu cek praktis podo marine, padahal itu ternyata menanamkan jiwa kemandirian dari sisi pengasuhan itu kan macam-macam ya. Nanti selanjutnya pengasuhan apa lagi, kemandirian ke apa merengek. Kalau zaman sekarang sih mengasuh anak remaja itu tentang HP ya. Sejauh mana bijaknya penggunaan medsos itu dengan impact perkembangan dirinya sesuai usianya, itu juga rada puyeng ya. Kalau saya itu kadang ini Mbak, jadi malah tak kirimi link-link sing saya tak kirimi sama, jadi hal yang bermanfaat tak
Tak kirim itu kan tapi bengi dievaluasi. Oh, di review ya. Iya, review. Oh, iya. Aku takon kowe ini mah. Karena tak untuk buku. Jadi tolong untuk kenapa gitu. Artinya ya tadi kita nggak bisa melawan itu. Kita kan dari malah dimusuhi kan. Tapi kita mencoba ya caranya gawe ini menjadi bermanfaat, bisa membuka ini. Lakukan bikin survei kayak Google Form survei persepsi orang terhadap iki apa gitu. Jadi harus dipakai ini menjadi alat ini. Bukan jadi ya artinya ini tidak menghambat malah gitu kalau bisa itu. Ya kita harus sedikit ngalahi sih mau melok kayak mereka kan. Iya. Betul. Mereka kadicul. Tapi anak-anaknya ini para cowok-cowok ini masih kecil-kecil kayaknya ya. Paling gede kelas 5. Oh, masih cuma. Sorry kelas 6 kok kalian harus kelas muda. Dicancani sih masih dicancani harus. Iya, sudah mulai Terus rasa ngobrol, ingin iya. tahunya. Macam-macam. Pesan-pesan dari senior. Iya, karena kita sudah masuk Gen Z ya. Pola pikir kita, kita juga harus berasa. Aku dulu duniaku usia segini begini. Kalau anak sekarang itu gimana ya? Karena anak-anak kan lebih pintar dari kita kan. Iya. Kita mereka lebih pintar loh. Lebih canggih ya. Tahu macam loh pintar ya. Artinya kan kita harus mengikuti juga. Iya. Harus mengikuti. Kalau ini kan ada alfa, nah tambah lebih. Iya, Gen Alpha ya. Itu Gen Alpha ya. Karena aku masuk Gen Alpha. Pacar langsung teknologi scroll itu baby. Tapi kuncinya di bijak tadi Mbak ya. Kadang ada beberapa orang yang tua yang anti gadget gitu. Tapi ya aku setuju dengan Mbak Nima tadi sih Mbak, apa namanya? Bijak. Kita nggak anti dengan teknologi, nggak anti dengan gadget kan ya. Manfaatan itu Harus bijak dengan Pemanfaatan waktu, pemanfaatan itu. Oke. Ini saya sudah dapat warning dari sutradara Mas Mbak. Sesuai perjanjian nanti senior kita ini akan memberikan quote of the day. Weh, apa mang? Oh, itu Apa quote? Mas beri quote-nya apa Mas? Satu lagi mungkin yang penting itu menulis, mungkin sih. Oke. Mungkin menulis itu penting. Jadi apa ya? Ilmu pengetahuan yang kita miliki kan kayak binatang liar kan. Maka supaya dia nggak liar harus ada tali kekang. Maka menulis seperti tali kekang, ilmu pengetahuan supaya nggak hilang harus ditulis. Kita kan sering bikin status kan itu. Iya. Maka apa-apa yang bermanfaat itu harus ditulis supaya anak-anak kita tuh bapakku kok bahasa dia omongan itu. Jadi minimal itu saya menulis makanya mulai nulis. Ayo bikin antologi, aku biasanya bikin Iya. antologi. Iya. Jadi apa topik apa satu, terus nanti aku urun satu, nanti kita terbitkan bareng-bareng. Menarik. Di Reuni Akbar Pasharia itu kita Launching buku. Keren itu. Aku biasanya ya ibu-ibu, mama kayak gitu. Jadi nanti topiknya apa, healing, topiknya apa. Benar, kan kita kita topiknya apa, motivasi punya pengalaman apa. Iya. anak-anak kita Atau nggak kan. sejarah. pengalaman Pengasuhan anak bisa, itu boleh. keren itu. Sebelum lanjut Mbak, Nulis. mungkin bisa dikasih tahu Mbak, antologi itu apa sih Mbak? Iya, kita nulis bareng-bareng. Kumpulan tulisan. Nulis. Jadi satu. Oh, jadi nanti dirangkum dijadikan satu buku. Iya. Antologi. Tips dan tips nulis apa merawat anak supaya anaknya ya gitu. Mirip Chicken Soup gitu nggak sih kalau dulu itu novel Chicken Soup? Betul nggak? Enggak, kita kan dari banyak penulis. Banyak penulis nanti. Dari pengalaman. Pengalaman merawat anak itu apa sih? Tergantung dari judul bukunya. Apa itu? Merawat anak wedok ya apa, merawat anak lanang. Oh iya, lihat sini. Merawat anak lanang ya apa, merawat anak wedok ya apa, merawat anak pas ditinggal pacari ya apa. Kan ada tips. Iya, ada. Emosinya anak juga. Karena kita bingung kan, waduh, anakku stres tinggal pacari kan, waduh. Iya kan gitu. Kalau lulus iku, stres guys. Karena sekarang kayak itu kan strawberry kan. Iya, macam-macam jadi. Kita harus ngancani. Itu kita punya tip. Nah, itu kaya nanti kita. Wakan. Berarti harus ada tim editornya loh Mas. Yo, gitu. Ada, aku punya. Ini, itu ya. kenalan. Ada ini. Oh iya, editor. Oke. Soalnya aku ngomong nulis apa PDW Mbak. Ikut komunitas nulis dong. Ya, wes. Kayak gitu, kayu. Oh, terakhirku menulislah. Karena menulis itu akan mengikat pengetahuan dalam kepala kita. Sip. Nah ini mah monggo Mbak, quote-nya Mbak. Jadilah versi terbaikmu sendiri. Ya, jangan anggap orang lain itu saingan, karena akan hidup lebih bahagia dan happy. Yeay. Dan itu hidup ini perjalanan, bukan perlombaan. Oh iya ya. Pengembangannya ya.
lagi. Oke, gak terasa berapa menit ini? 1 jam. Ya Allah, kecebret terus ya. Ini aja, sesi berikutnya aja. Sip. Alhamdulillah, kayaknya banyak sekali belum tentu, tapi banyak value yang kita dapat hari ini, Mas. Terima kasih banyak, terima kasih waktunya, terima kasih value-nya, terima kasih sudah berbagi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tadi quote terakhir dari Mas Bergi, menulis lah, tapi mungkin untuk di zaman sekarang bisa jadi nggak menulis, mungkin ngejurnal bisa jadi pakai footage video ya Mas ya. Tapi skill storytelling kayaknya lebih susah daripada nulis ya Mas ya. Tapi intinya inilah, bikin footage ya Mas, mau menulis mau bikin jurnal berupa video silakan, supaya menyalurkan apa yang kita alami, pengalaman kita ya. Ya kurang lebih itu aja. Terakhir Mas, sebenarnya kita disuruh ini apa, jargon utama kolaborasi, tapi biasa nih Mas yang kemarin nggak pernah kompak gitu. Kolaborasi. Utamakan kolaborasi. Nah, kayaknya kali ini jenengan aja yang ngomong Mas. Ruang reuni semuanya. Nah ya, monggo. Ruang reuni kusimuni utamakan kolaborasi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, kompak. Ruang reuni Semanika.